Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Sebelum kami lanjutkan kembali seperti apa begitu ya perbincangan kami bersama dengan kriminolog Pak Dadang mengenai aksi kejahatan yang akhirnya ini marak, tak kenal waktu, tak kenal situasi gitu. Saya mau ajak Anda berbincang terlebih dahulu bersama dengan Ibu Ning, ini selaku Ketua RT 12 RW 10 Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bu Ning ini, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ning. Selamat pagi. Bu Ning ini adalah orang pertama yang ditemui oleh Pak Nasib pada saat pertama kali sadar bahwa dirinya terluka parah akibat dibacok oleh geng motor. Nah, Bu Ning bisa diceritakan pada saat pagi itu Bu Ning pertama kali didatangi oleh Pak Nasib itu seperti apa, Bu? Iya. Kita memang baru waktu itu lagi pas baru mau sholat subuh semua ya. Situasi emang kita baru habis ambil air wudhu, kemudian ditelepon depan rumah karena rumah saya ada pagernya ya, sehingga Pak Nasib tidak bisa langsung masuk ke rumah. Dia duduk di depan pagar. Nah, akhirnya saya dibilang kalau Bu, Pak Nasib dibacok orang. Saya udah langsung saya keluar. Begitu saya keluar, lihat Pak Nasib berdarah-darah. Ya kita namanya perempuan ya agak panik juga. Cuman saya berpikir pertama, ini siapa yang nganter ke UGD dulu? Yang penting ini diselamatkan dulu ya. Penting diselamatkan dulu. Akhirnya kebetulan saja karena banyak juga yang masih pada tidur ya di sekitar itu. Terus ada juga yang pada ke masjid gitu. Akhirnya kebetulan aja ya pertolongan Allah aja. Ada warga kita juga yang baru pulang kerja berdua bawa motor. Akhirnya beliau berhenti terus langsung udah mas udah langsung ini bawa ke UGD puskesmas dulu, nanti urusan belakang, nanti saya nyusul, saya sholat subuh dulu, ntar saya nyusul. Akhirnya alhamdulillah udah dibawa ke UGD, udah kita udah tenang ya, udah akhirnya saya sholat subuh, selesai sholat subuh, saya langsung, waduh ini saya lapor kemana nih, akhirnya saya lapor hubungin Pak Samsu yang dari Babinsa, Polsek, tapi karena situasi memang lagi sholat subuh ya nggak pada aktif. Akhirnya saya share saja ke grup Kalisari Peduli. Nah di situ langsung rame aja, terus langsung saya juga share ke grup RW, RT RW. Nah ini Pak Burhan, ini ketua tim keamanan RW, akhirnya ya sudah langsung ditangani ya. Setelah itu saya juga udah langsung ini dengan aparat di RT saya sudah ditindak pada saat itu ya. Nah saya juga mau berbincang nih dengan Pak Burhan kalau begitu. Tadi sempat mengetahui juga Pak kejadian pagi hari itu, hari Minggu. Saya tahunya pada waktu itu memang saya terlambat ngidupkan HP. Saya ngidupkan HP habis sholat subuh, ada terjadi pembacokan dan disertai fotonya, ada juga gambarnya. Ya, lanjut saya segera meluncur ke TKP sini, langsung saya menuju ke Bu RT-nya. Ya, saya tanya sama Bu RT, jelasan sama Bu RT benar, orang itu sudah dibawa ke Puskesmas Pasar Rebo. Karena lukanya terlalu dalam, dirujukan ke Rumah Sakit Pasar Rebo. Itu pada saat itu pagi hari itu. Jadi memang warga juga gotong royong bantu langsung, yang penting keselamatan Pak Nasib gitu ya Bu ya. Nah Bu Ning, izin Bu Ning, boleh diceritain nggak Bu Ning, sebenarnya lokasi ini tuh rawan nggak sih Bu dengan tindakan kejahatan? Akhir-akhir ini lumayan rawan ya, karena beberapa ini karena kios-kios ya sering buka sampai malam. Waktu itu juga ini pecel ayam ini sampai malam, dia juga didatengin, terus HP yang diminta. Nah, oleh geng motor atau apa nih? Ya anak-anak muda kayak gitu. Iya, jadi udah yang diminta HP, mereka juga daripada keselamatan ini HP-nya kasih. Terus ini bakso rudal ini juga. Ya, kehilangan juga. Bakso rudal juga. Ini juga bakso yang diangkutin ya, bakso termasuk saus, termasuk kecap. Jadi kebetulan kan memang kiosnya kosong, nggak ada yang tidur ya. Terus kelapa ini juga, jadi kelapanya yang diambil tuh ada 20 atau 30 kelapa gitu. Anak-anak yang memang sekitar sini kan ada beberapa sekolah juga ya Bu ya? Iya. Di sini ada SMA 98, ada SMP. Ya, jadi ya memang ada beberapa sekolah. Baik, terima kasih banyak Bu Ning informasi Pak Burhan, terima kasih banyak. Saya coba akan ajak Anda berbincang kembali bersama dengan Pak Dadang. Pak Dadang, punten saya ganggu dulu. Nah, Pak Dadang, tadi Pak, kami sudah bincang dengan Pak Nasib juga, sama Bu RT, sama warga setempat juga. Ternyata memang akhir-akhir ini marak juga nih ada aksi kejahatan di sekitar sini. Pencurian yang kadang juga motifnya nampaknya bukan uang lagi nih, curi bakso, nyuri kelapa. Ada juga beberapa sih anak-anak muda tadi katanya gerombolan gitu ya, curi handphone juga beberapa pedagang di sini. Melihat hal ini seperti apa Pak Dadang?
intinya kalau kita bicara tentang kenakalan anak, Ya. memang banyak yang tujuannya itu bukan bermotif ekonomi, jadi lebih banyak bermotif senang-senang, pengakuan, pride. Dan kalau saya lihat dari gambar di TV-nya, itu yang datang ke sini 5 orang dengan 2 motor. Nah, dugaan saya, yang pertama dugaan saya, kenapa menyerang Pak Nasib? Kelihatan pakai kaos keamanan. Iya, itu pertama, Pak Nasib menggunakan kaos yang Identik mereka lah ya. duga sebagai petugas keamanan itu. Dan yang kedua, saya tidak tahu persis mereka nongkrong di sini untuk tujuan apa. Jangan-jangan sedang janjian sama teman-temannya. Jangan-jangan. Jadi ketika Pak Nasib keluar, itu dianggap akan mengganggu aktivitas mereka. Gitu. Sehingga ketika Pak Nasib keluar, dan Pak Nasib nggak menegur, setahu saya keluar, ketika dia berbalik mau pulang ke rumah dikejar. Dugaan saya itu. Nah, kenapa dikejar? Salah satunya adalah dia untuk menunjukkan bahwa jangan macam-macam gitu. Ini gue ada di sini. Itu salah satu tujuannya. Ngomongin Meskipun Pak Nasib adalah petugas keamanan. iya. Mengapa Justru mereka bisa begitu berani ya Pak ya? Justru mereka merasa bahwa karena dia petugas keamanan, kemungkinan dia menguasai wilayah ini, dan Ya. karena itu mereka berpendapat bahwa ini Pak Nasib, sorry, Pak Nasib ini mesti ditunjukkan gitu, jangan macam-macam tuh di Justru lingkungan. kebanggaan berlebih untuk mereka Iya. kalau bisa menyakiti petugas keamanan. Betul, di lingkungan boleh petugas keamanan gitu, tapi di hadapan kita ini siapa loh gitu. Itu ada, dugaan saya ada pendapat seperti itu. Ya, dugaan saya ada pendapat seperti itu. Nah, tapi kalau dilihat juga Pak sebenarnya, bahkan mereka itu nampaknya tadi Bu RT sampaikan, nggak kenal waktu aksi kejahatan, nggak hanya di kala sepi, nggak hanya di kala gelap saja, tapi siang hari pun juga mereka berani gitu Pak, walaupun banyak orang juga. Balik ke masalah pride tadi. Semakin mereka diketahui orang banyak, itu semakin mereka bangga akan apa yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih mereka begitu? Itu dia. Kenapa mereka tidak seperti orang biasa saja yang normal gitu, yang kalau ketahuan melakukan sesuatu yang salah, malu, takut. Ini salah satu karakter dari kelompok mereka. Semakin diketahui, semakin diliput oleh media, gitu, mereka semakin bangga bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang menurut orang banyak itu tidak dimungkinkan. Faktor usia kah? Salah satunya mungkin itu, karena di usia-usia mereka itu SMP, SMA misalnya gitu, itu pencarian jati diri untuk menunjukkan bahwa ini gue gitu. Kan ada dua kemungkinan. Yang satu mereka berprestasi, dan karena prestasi itu mereka dihargai. Ya. Yang kedua mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, termasuk kejahatan di dalam. Dan ini mereka nggak sebagai prestasi gitu Nah, ya. ini yang kedua. Menurut mereka itu prestasi di kalangan mereka, ya. Tapi kan di kalangan orang banyak itu bukan prestasi. Oke. Dan sekarang kan sebenarnya ya Pak ya, maraknya aksi-aksi geng motor yang juga tidak hanya melakukan aksi pencurian saja, pembacokan, tapi nampaknya justru merembet ke aktivitas tindakan-tindakan kriminal lainnya gitu loh Pak. Tidak seperti misalnya kalau begal kan oke, kemudian melakukan kejahatan, diambil motor dan lain-lain. Tapi geng motor ini sebenarnya seberapa rawan sih Pak mereka dengan berbagai tindak kriminalitas yang bisa dilakukan? Kan ada dua kelompok besar, ya, kelompok klub motor yang dia melakukan bakti sosial dan lain-lain itu mereka biasanya Positif lah ya. melakukan hal yang positif, ya, hal yang positif, bakti sosial segala macam. Tapi ada kelompok klub motor dalam tanda petik yang kemudian kita sebut sebagai geng. Itu pertama kali yang mereka sampaikan adalah ini kelompok saya, Anda harus tahu ini kelompok saya. Dan itulah yang kemudian menyebabkan ketika anggota kelompoknya, atau biasanya kalau geng motor itu ada strukturnya. Betul. Ya, ada strukturnya. Di sana ada cara rekrutmennya, ada Seleksi ya. nilai yang dipelihara, seleksinya seperti apa gitu. Nah, beberapa mekanisme inisiasi itu biasanya mengarah pada tindakan-tindakan kejahatan yang sekaligus itu menunjukkan bahwa seseorang itu pantas apa enggak masuk ke dalam geng motor ini. Salah satu ukurannya adalah keberanian. Jadi ketika mereka berani melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya atau sebagai tuntutan Ya. dari masuknya mereka ke dalam anggota tersebut, maka keberanian diukur dengan cara meminta mereka untuk melakukan tindakan-tindakan Iya. kejahatan, termasuk Melukai petugas keamanan begitu ya. Itu dia Pak. Miris kita lihatnya Pak, Betul. gitu loh.
Nah, tidak hanya itu saja tadi menjadi kebanggaan bagi mereka justru dan juga pembuktian jati diri mereka, keberanian bisa melukai petugas keamanan. Tapi dari Pak Nasib sendiri, Pak Nasib, yang dilakukan saat ini apa Pak? Pelaku belum tertangkap, wilayah jadi dikatakan rawan kriminalitas gitu. Sebagai petugas keamanan, sebagai Pak Nasib sendiri, Ya harapannya pengennya sih kalau dari petugas keamanan sih yang penting aman-aman aja gitu loh, jangan sampai bikin resah warga gitu aja. sekarang patroli biasanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak Nasib? Kalau patroli sih jam 1, kadang jam 2, nggak tentu sih ini ada patroli. Sampai jam 3 ya. Jadi sekarang diperketat lagi, kayak warga juga sambil gotong royong juga jaga keamanan Ya, gitu ya. bantu hansip kayaknya sih mau Ditambah ya Pak. ditambahin kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nasib atas waktunya. Pak Dadang, terima kasih. Itu tadi ya pemirsa, ternyata memang kondisi kriminalitas tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi, di mana ada kesempatan itu dia bisa dilakukan. Terlebih lagi aksi geng motor yang cukup merasakan akhir-akhir ini, karena itu dia pembuktian jati diri, keberanian yang tentu merupakan tindakan yang salah. Saya kembalikan dulu ke Kamarati dan juga Bayu di studio.